warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala ta'ala wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo bareng. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yawati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hajjah Erawati NPB, mudah-mudahan badannya sehat, rezekinya banyak, kalau rezeki baik bagian, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, wabil khusus Sahibus Safar, Sahibul Walimah, Sahibul Duyubullah, Ibu Hajjah Ida Yasin beserta keluarga besarnya yang tahun ini diundang oleh Allah menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga nanti besok lusa Allah undang juga, baik mengerjakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal Alamin. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam mari senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya pengantar saja pada teman kita, sahabat kita, guru kita, Ibu Ida, bahwa sesungguhnya haji itu adalah bukan hanya dilihat dari ritual yang rutin dikerjakan oleh umat Islam sebagai penyempurna rukun Islamnya, tetapi haji ini adalah memang sebuah kompleksitas ibadah dalam Islam. Yuk kita lihat, orang sholat banyak ibadah fisik ditambah dengan kaul ucapan doa-doa. Benar begitu Pak Dayat? Ya. Yang meleng-meleng saya tanya apa ini? Buatin kan? Amin. Ini saya akan meresapi apa yang saya bicarakan ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi tamu Allah besok. Amin. Jangan sekarang, kan? Dia kalau semua pakai aja sekarang sampai ngajar. Oh, baik. Serahin pada saya Pak. Baik. Kompleksitas ibadah haji itu meliputi fisik Bu Ida, juga hati, kemudian harta, perasaan. Makanya wajib haji itu kan ada 5. Yang pertama, mana saja mau? Saya mau menanya beliau, berkasih tahu. Islam, balik, berakal, merdeka, mampu. Bapak Farid kita ulang. Islam, balik, berakal, merdeka,
mampu. Kita 5 udah masuk nih sebenarnya nih. Cuma kalau dirincikan ada nanti penjelasannya satu. Islam iya, udah kenal satu tuh hukum wajib. Balik sampai bilang pas sholat berbalik udah gede begini. Belum, anaknya udah gede, udah bener-bener lagi, udah dibalik itu. Merdeka iya, bukan hamba sahaya kita nih. Ayo. Apalagi mampu. Nah, mampu ini satu, mampu fisik, mampu rohani, mampu ekonomi, mampu dari sisi keamanan. Ekonomi steril satu. Ini teman ceramahnya selalu aja. Mampu ekonomi satu. Gak kena no. Mampu membayar ONH, ongkos naik haji. Bisa begini tuh. Haji sekarang sebenarnya biayanya nih 89 juta lebih. Tapi yang dikenai biaya oleh setiap jamaah haji sekitar 55 juta, lebih dikit Ibu Ida ya. Sisanya adalah subsidi dari kemanfaat dana abadi umat, dana haji yang dikelola. Tuh. Jadi operasional per orang sebenarnya sekitar 89 juta. Itu yang saya pernah dengar dari teman yang kasih bimbing haji di Kementerian seperti itu. Cuma jamaah dikenakan 55 juta lebih dikit, sisanya adalah subsidi. Kalau furoda berarti antara 300 sampai 900 juta. Bedanya dengan haji reguler sama haji individual. Kalau haji reguler di Kota Tangerang sekitar 27 tahun nunggunya. 27 tahun. Bu Santi udah daftar, Bu Santi? Udah daftar udah? Alhamdulillah. Cuma dapat kaki. Ya. Kalau furoda, kenapa bisa mahal? Haji biasa 55 juta, tapi furoda sekitar 300 sampai 900 juta. Yang pertama, dia itu memang dikelola dari kerajaan Saudi. Visanya khusus, ya. Pelayanannya beda. Daftar tunggunya nggak lama, ya. Langsung daftar langsung bisa berangkat. Furoda, karena istimewa dari kerajaan Saudi. Cuma tadi ketahuan biayanya. Kalau PNH Plus sekitar 300 jutaan, 150 sampai 300 juta. Ada kelasnya juga. Tahun ini jamaah haji Indonesia kurang lebih sekitar 221 ribu. Yang 17 ribunya itu sekitar haji plus haji khusus. Begitu, nyuksan itu, itu. Yuk, mampu dari harta. Mampu ONH bayar haji, ongkos haji. Yang kedua, mampu membiayai selama hidup di sana di Saudi. Itu butuh biaya. Mampu juga membiayai keluarga yang ditinggalkan. Tapi jangan kebuatan takut, ya. Saya kayaknya kalau begitu belum mampu nih. Ente rumah bagus, kendaraan punya, ya tabungan papa nih punya. Puyuh banyak di rumah, yang kebun lebar, kebun siapa lebar tuh? Kebun orang. Jadi dikatakan, oh saya belum mampu. Bagaimana orang yang berangkat haji dia minjem? Ada sekarang gitu kan? Kita nyetor nih 5 juta, entar oleh KBH dibeli kursi itu 25 juta, 20 juta ditambahin. Ntar nyicil pelan terus, nyicil. Insya Allah bisa. Kemampuan itu lahir dari apa? Kemauan kita yang kuat, bukan pikiran perasaan kita. Hati-hati, awas ini. Kalau yang merasa diri tidak mampu, belum panggilan, belum saatnya dan sebagainya, ingat, Allah sih tergantung sangka hambanya. Hati-hati, awas hati-hati. Pak, nunggu haji lama. Ya umrah dulu kalau gitu, umrah cepat kok. Biar kita tahu, ya. Jadi umrah itu disebutkan dengan haji kecil, ya, haji asghar, haji sigar, haji kecil. Bedanya nanti kalau haji utamanya kan ada hukum, umrah memang tidak ada hukum. Tapi nanti oleh travel biasanya kita dikasih tahu nih tempat hukum ini nih, tempat umrah di sini nih.
Gitu. Ya, ingat kemampuan itu biasa sudah ada dalam diri kita. Makanya saya berharap ini, bukan berharap ya, saya hanya menganjurkan teman-teman silakan daftar udah. Jangan dipikirin, Pak, kalau umur saya cukup kan nih, sekarang udah 50, kalau 20 tahun nunggu, 70 tahun, jadi kada. Itu jangan pikir itu urusan Allah. Seandainya pun Allah ambil kita duluan sebelum berangkat haji, insya Allah akan dicatat nanti pahala hajinya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan orang yang haji, orang yang umroh, seandainya wafat di tanah suci, maka dia akan dinilai sepanjang sebelum malaikat, sebelum hari kiamat dibangkitkan, itu pahala haji dan umroh mengalir dalam dirinya. Masya Allah. Tuh, Syekh Maimun Jubair wafat ketika melaksanakan ibadah haji. Itu nanti beliau, ya, Masya Allah, dibangkitkan bersama orang yang istimewa. Apalagi beliau seorang hafiz, ahli Quran. Bahkan belum lama digali satu makam di Saudi itu, di makam ya, nyata jasa beliau masih utuh, sangat istimewa. Hadirin rahimakumullah. Kita kembali haji. Nah, Ibu Ida tahun ini menjadi tamunya Allah. Pak, Bu, selek semangka kali ya. Bro, kasih udah ada nanti. Nah, haji ini memang Allah pilih di antaranya. Kadang ada orang yang uangnya banyak, kakek tadi mampu, tapi ada orang yang punya uang banyak belum bisa berangkat haji. Kenapa? Tadi ada alasan, merasa dalam panggilan hadirnya. Allah sudah memanggil melalui Nabi Ibrahim, ya, dulu ribuan tahun sudah manggil kita nih sebenarnya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan saya belum ada panggilan, salah. Saya belum pantas haji, apa juga pantas. Saya masih banyak dosa, berarti ente masih merasakan menikmati kedosaan itu, yang nggak boleh tuh. Alasan belum mampu, alasan belum panggilan, ya, alasan belum layak, jangan sampai disebutkan, ya. Kalau gitu apa? Doain Allah panggil saya segera. Gitu. Jadi gitu, jangan kita merasa belum mampu, belum layak, ya. Karena Pak Allah udah katakan melalui Nabi Ibrahim, panggilah yang seluruh umat manusia, orang yang beriman. Ya. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, ya Rob, ini di tengah gurun pasir gak ada orang, masa saya memanggil gimana? Engkau hanya memanggil. Ada pun yang menggerakkan hati-hati manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata betul, Masya Allah. Itu kan Saudi Arabia kan, Mekah Madinah panasnya luar biasa, gersaknya luar biasa. Tapi coba setiap saat, enggak ada berhentinya itu. Itu cerita orang yang tawaf di Ka'bah 24 jam buat dia, nggak pernah henti-hentinya. Mau Ramadan kayak mau siang malam 24 jam nggak ada hentinya. Bahkan sekarang saya dikatakan musim umroh aja, umroh pakai musim ya, itu udah kayak haji. Allah karim. Bahkan pemerintah Saudi lebih mengetatkan sekali pada haji karena pengunjung itu luar biasa, bertambah terus. Hadirin rahimahumullah. Nah, yang paling penting juga satu tadi disebut oleh Ibu Haji Hera, jaga kesehatan. Terutama zaman tamattu. Haji tamattu ya, jadi umroh dulu. Ini wajib kena dam itu. Enggak apa-apa. Nah, dam ini memang lagi diupayakan nih supaya dam itu bisa dibayar di Indonesia. Pemerintah Saudi udah mengizinkan karena untuk biaya petugas untuk motong hewan dan sana itu sekitar 20.000. Kalau pemerintah Indonesia siap bayar dam di awal, maka lebih meringankan. Juga memang Majelis Ulama belum mengeluarkan fatwa membolehkan itu nih, lagi nunggu nih. Oke. Nah, haji tamattu artinya masih nunggu di Madinah. Nanti kerjakan arba'in kalau misalnya yang 8 hari sana itu 40 waktu, ya, upayakan bisa sholat ya di Masjid Nabawi. Bayangin coba, mereka beragama nih, ganti demokrat. Ya. Subhanallah. Kita sholat di Masjid Nabawi Mekah, di Madinah ya, bukan di Banjar. Beda ya. Di Masjid Nabawi itu tanya Bu Haji Holidam, 1 rakaat Bu Seril sama dengan 1000 kali dibanding sholat di tempat lain. Di Masjidil Haram 100.000 kali kita sholat
sholat di masjid Brodokut ini, ketua DKM Pak Wahidin. Apa hubungannya? Ya, bayangkan di Masjidil Aqsa 500 kali. Tuh lihat. Makanya kalau bisa kita lihat nih, sebelum Allah panggil menjemput ruh kita dari jasad kita, ya Rabb, perkenankan aku mengunjungi 3 masjid sucimu di dunia ini. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjidil Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Itu 3 tempat suci umat Islam yang memang sedang diagukan. Masya Allah. Jadi kita bayar berapa saja, Wida? Orang kenapa? Haji Kuroda ratusan juta ke saya. Karena nilai pahala ibadah sampai pada duanya Pak Soleh. Ngeluarin uang puluhan juta Pak Megal, ratusan juta bahkan, ya, nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Kenikmatan ibadah itu udah ada duanya deh. Kita bisa nangis tahajud di rumah kita saat ini, atau kita bisa tahajud nangis berdoa di masjid Azhar atau Istiqlal. Tapi dibanding kita di depan Raudhah, di depan makam Rasulullah, keindahan tangisan itu udah ada duanya. Ketika kita menatap Ka'bah, Masya Allah, ya, jangankan menatap Ka'bah, nih kita pesawat, kalau kata orang kampusan itu baru nebak tuh, baru nebak kapal, baru nebak, sangat tuh bahasa landing, ya, itu kapal baru landing, ya kapal pakai paham landing, buat jadi lalu paham sendiri, ya, itu kapal baru landing di Jeddah, tapi sekarang sudah langsung ke Madinah, bandaranya sekarang sudah mulai ya. Tidak Jeddah lagi, ada juga ke Jeddah tapi langsung Madinah. Dulu saya ketika pesawat landing di Madinah dijemput dengan mobil bus, ya, menuju kota Madinah pakai siap-siap. Itu kata mutawif di mobil, belum waktu itu KPIH. Saudara-saudara, sekarang kita menuju kotanya Rasulullah SAW. Ayo luruskan niat kita. Mari kita membaca talbiyah. Kita sebentar lagi akan memasuki kotanya Rasulullah. Itu ngomong gitu doang tuh, pimpin rombongan udah merinding tuh, merinding. Masya Allah. Ya Allah, puluhan tahun saya hidup, tapi hari ini kau undang saya nginjek ke tanah haram, tanah yang disucikan, tanah yang tidak akan tersentuh oleh dajjal nanti di hari kiamat. Masya Allah. Hari ini kau mulia aku datang ke sini. Itu belum lihat Masjid Nabawi, belum. Baru dikata kita setelah akan memasuki kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Merinding. Bapak Allahumma rabbik. Ini sehat ini Ibu Ida sekarang udah kebayang banget di hatinya, di perasaannya. Ya Allah, itu kampung udah di depan mata itu. Begitu bis jalan, terus kita baca talbiyah Allah baik Allahumma rabbik. Udah nggak ada Pak, yang doa dunia nggak ada. Nilai bocah udah kita gak pikirin, ya pekarangan udah urusan gak ada. Jangan kayak dulu ada tuh Jamal dari Majalengka, ya di atas pesawat pengen turun, ngomong mudah-mudahan apa ayamnya belum dipanin. Artinya begitu tuh. Ini biasanya begitu tuh, tergantung perilaku dia. Coba nanti. Makanya kenapa Ibu tidak hari ini dan kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada walimatus safar. Kita minta doa, kita minta maaf kepada sesama kita. Biar kita tidak punya beban menghadap Allah. Ini miniatur kehidupan akhirat. Belum tadi apa namanya di Arafah. Wah kalau cerita haji satu panjang banget sebenarnya. Nah, begitu kelihatan dari jauh nih, ada menara Masjid Nabawi. Allah karim, kelihatan lampu dari jauh. Itu air mata makin kencang aja tuh. Saudara-saudara lihat di depan kita sebentar lagi sudah kelihatan menara Masjid Nabawi, Masjidnya Rasulullah SAW. Kita masuk ke sana. Ya Allah karim, betapa bangganya kita. Itu baru lihat doang. Belum kita masuk ke Raudhah, belum berzikir di sana, belum kita baca Quran di sana, belum kita iktikaf di sana, belum kita baca Quran di sana. Allahu Akbar. Tidak ada tempat yang lebih indah selain 2 tempat tadi, yang 2 haram, tanah haram yang dimuliakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Makanya manfaatkan nanti ya arba'in di Madinah, ya, yang 8 hari itu kerjakan sholat berjamaah. Kalau tidak ada halangan kerjakan bidah, ya, upayakan. Tapi memang sekali lagi tenaga harus dihemat-hemat. Ya, kan ini haji tamattu ini, ya. Kalau ifrad itu biasanya kan 5 hari sebelum pekerjaan haji mau wukuf ke Arafah itu udah
plus minusnya lah, plus minusnya. Nah nanti kalau udah di Mekah, masuk ke Mekah 8 hari, baru tuh maksimalkan tawaf, ya kita perbanyak tawaf. Tapi lagi juga jaga kesehatan, karena hajinya masih panjang nih. Nanti ketika kemudian memasuki babak-babak final inti haji, persiapan wukuf di Arafah itu puncak ibadah haji. Wukuf artinya diam, Arafah angkat. Diam fisiknya kumpul di padang Arafah, tapi jiwanya naik ke langit. Bu Endila pada saat itu coba, seluruh jamaah berpakaian putih-putih. Ini miniatur yang pertama kehidupan akhirat. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Allah. Allah tidak lihat tampak kita. Allah tidak lihat wajah kita, kesombongan hati kita, ketinggian jabatan enggak. Yang jenderal biasa, yang presiden biasa, RT rakyat biasa sama semuanya. Berpakaian putih enggak boleh lebih dari itu. Allah samakan hambanya. Jadi apa? Qulubikum wa a'malikum, hati mereka, ketakwaan mereka. Di situ tuh, subhanallah, semuanya sama. Biar dia jenderal di kampung halaman di negaranya, biar dia raja, biar presiden, menteri. Kalau disanggah kebagian dia harus sabar tunggu. Gak boleh, gak bisa. Coba-coba, saya dihormati orang, entah juga dapat sesuatu. Jangankan itu. Wala kusuko, wala jina, wala opasa, wala kusuko, wala jidal. Tadi disebut dibaca dari itu. Jangan sekali sih mau apa kusuk, berkata yang jorok. Ya. Wala opasa berkata yang jorok. Wala kusuko, jangan berbuat yang maksiat kalau. Wala jidal, jangan juga berbantah-bantahan. Saya bisa dibaca tuh, saya Gunawan. Ya. Jangan kita merasa hebat di sana. Kita merasa lebih di kita jadi, tapi ditegur tuh, ada aja bentuknya. Tapi sekali lagi ya, di sana itu bukan bentuk hukuman, bukan. Tapi yang tanah suci ini lagi-lagi mengingatkan kita bahwa kita sebagai hamba Allah yang begitu rendah, kecil di hadapannya. Bayangkan jutaan manusia pada saat itu berkumpul cuma satu harapannya, minta diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama dia hidup. Cuma satu tuh. Mungkin di hati orang macam-macam minta tuh di depan kapal, papari orang macam-macam mintanya. Ya Allah, naikin saya jabatan. Ada yang ada. Ya pulus, bil pulus, desa pulus, mampus. Ada yang ada, macam-macam. Pernah di video mereka ya, keliling kapal tawaf itu. Ya Allah, pulus. Orang goblok. Oh gitu. Memang niat macam-macam, silakan berdoalah, silakan. Karena Allah perintahkan, udhuni astajib lakum, ayo berdoa, minta kepada Allah, minta aja yang baik-baik. Makanya ya nanti bila titip doa teman-teman itu tadi yang belum dapat jodoh, ya minta diberikan oleh Allah, ya rezeki yang jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak keturunan diminta juga, semoga dikabulkan. Minta lagi yang soleh dan soleha. Ya. Yang pengen ini, yang baik-baik pokoknya minta insyaallah. Ya. Jadi kembali, jadi jaga sikap, ucapan, perbuatan, perbanyak istighfar. Tapi nyata tetangga saya waktu nikahin anaknya, kata Amil begini, Pak, sebelum Bapak mimpi dijadi kabul, Bapak istighfar dulu. Ya, silakan Pak, istighfar. Orang berlegawan beristighfar. Itu pas Pak Michael aja ini. Astagfirullahaladzim. Ada apa saja persoalan kita, istighfar dengan insya Allah. Dan jangan saya nih dulu di rumah dengan suami begini, dulu saya ngajar begini, atau dengan sahabat begini. Ini kita nih sama nih, miniatur. Haji itu miniatur kehidupan akhirat. Haji itu miniatur kematian. Kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah. Makanya ketika sudah niat kita berangkat, Allahumma inni a'udzubillah wa ajlima wa jalama wa jahala Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Bismillah. Niatkan satu fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ridhonya udah itu. Urusan dunia, pekerjaan, harta dan sebagainya kecil. Hadirin rahimahullah. Kenapa haji dalam Islam rukun yang kelima? Karena penyempurna, ini ibadah totalitas. Memang dalam haji itu ada orang yang berkata begini, saya ada yang ngomong ke saya tuh, Ustaz,
itu tidak ada yang wajib dalam ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada jumroh, cuma ada dua-duanya, tapi itu nggak wajib. Ya, kalau kita cuma hafalnya, misalnya memang pasti hafalnya nih, Robbana doang tuh, boleh. Ya, istri saya jadi begini nih, ya, tawaf 7 putaran tuh, udah Pak Hari. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa katakan? Apa jadi tanya? Benar banyak. Ya. Sa'i gitu juga dari Bukit Safa wal Marwah. Kan ada banyak tuh. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi. Dan seterusnya. Kalau kita apa udah baca Robbana ini boleh. Asal jangan baca Allahumma barik lana bima ucapna itu makan. Terlalu itu mah. Mau gitu juga. Ulah wusto akobah, boleh gitu aja. Ya. Apa yang namanya Robbana Atina? Boleh, sering boleh. Baca Robbana Atina. Baca bareng-bareng. Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Itu doa yang paling dasar, merangkum semua doa-doa. Boleh Santi, itu aja doanya dari awal ke akhir. Dari mulai kita berangkat dari rumah, naik pesawat, setiap bulan ibadah sana itu haji tempat kita aja besar. Ntar pulang-pulang dibilang haji Robbana. Haji Robbana nih pulangnya di Robbana. Apa aja Robbana? Sah nggak hajinya? Sah. Tuh, itu disebut apa? Yassiru wala tu'asir. Permudah jadi kesulit. Islam itu indah, bener. Indah, Islam itu indah. Sedoain umrah dulu indah. Insyaallah. Itu miniatur haji. Benar, lepaskan kerinduan kita kepada Allah, curhat kepada Allah yang terbaik di tanah suci, minta di depan Ka'bah, ya Allah. Kita bukan nyembah Ka'bahnya. Ka'bah itu namanya Ka'bah bangunan sekitar, Baitul Atiq, bangunan purbakala, Baitullah, rumah Allah. Banyak simbol-simbol dari Ka'bah. Itu hanya sebuah simbol. Karena ada orang Islam kok nyembah batu sih, ya Ka'bah dari batu. Ya, tapi ingat itu bangunan pertama di muka bumi adalah Ka'bah. Nembus atas Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Makanya kalau udah di Ka'bah itu orang berhenti tawaf, berakhir dunia ini. Berakhir. Sama dengan suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan muter di dunia. Itu suka ditanya TV itu karena ya di Indonesia nih, misalnya kita nih di Tangerang selesai azan asar nyambungnya lagi apa wilayah Serang, nyambung terus berputar 24 bumi kita berputar dengan suara Allah, pemandangan Allah. Ya, begitu juga Ka'bah. Ya, maka itu disunahkan. Di sana tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau Indonesia ketika datang ke masjid, kita akan sholat sunnah tuh tahiyatul masjid. Tapi nanti di sana di Masjidil Haram kita disunahkan tawaf. Ya, tawaf. Ya, maka sekali lagi jaga kesehatan. Ini paling penting banget. Soalnya kalau duit banyak, kesehatan kurang nikmat. Ya, saya punya tetangga tuh ada beliau PCM tuh, polisi militer, berdaya banget tuh badannya, pakar bener. Dia merasa kuat kali, yakin banget beres semuanya urusan haji, karena haji itu memang ibadah fisik. Masya Allah, begitu nyampe ke Madinah, stroke dia, sampai pulang haji, stroke-nya belum sembuh juga. Herannya begitu naik pesawat ya di Mekah, Allah segar lagi itu, bingung dia Pak. Ada apa? Soalnya saya istighfar dulu dia cerita di sini. Ya, Ustaz, Masya Allah, saya itu dosa saya kali ini. Saya kalau ada operasi apa tuh, operasi gabungan, saya orang nggak sabaran. Saya main tendang aja tuh. Kadang kaki 5, boleh ke beres-beres, saya gak peduli. Allah jawab bisa orang kali ini, merasa saya begitu. Betul. Maka yang ada, yang perasaan besar di hati kita. Ya, saya mampu kok ngerjain ini, jangan. Ya, kita merasa kecil aja udah. Ya Rabb, ini semuanya punya Engkau lah imam besar. Ya, Engkau imam kuasa, penguasa segalanya. Seandainya pun ya Rabb, Engkau ambil nyawaku di saat aku di tanah suci, aku ikhlas. Jangan berat beda.
Jangan bertatap suami, jangan bertatap anak, pekerjaan. Itu dunia. Makanya melatih kehidupan kita. Apa sih buat kita sombong? Kita tinggal semua bakalannya jadi mayat. Ya Allah, ya maka jaga al-maru bi lisani wa yadi. Orang itu dilihat dan ucap ada perbuatan. Lah panjang juga saya ngomong ini. Tadi pengen 15 menit. Sudah jangan pegel ini. Intinya kita doakan Bu Idan semoga lancar perjalanannya, dan selamat pergi pulang, mengerjakan rukun-rukun dan wajibnya dikerjakan, sunnah-sunnah dikerjakan. Pokoknya gandeng terus nanti mutawif, berbimbing apa-apa yang perlu ditanyakan, yang belum bisa kita kerjakan. Ya nanti juga wakaf Al-Quran kerjakan di sana, doain ya kerjakan juga haji umroh yang diniatkan kepada seseorang. Saya yakin yang seperti itu manasik sudah digambarkan semua ya oleh pembimbing. Saya itu sebenarnya tahun ini berangkat haji Pak Soleh seharusnya, tapi kan belum pilih. Siapa kagak pengen tahun ini berangkat? Belum berangkat saya. Mau yang gitu emang. Ya, mudah-mudahan kita semua kita Allah pergantian ya. Sekali lagi kalau itu sehat, lancar semua apa yang dikerjakan. Allah terima jadi haji yang mabrur dan mabrur. Al-Fatihah.